Kalau upload folder bisa nggak ya? Kita upload, ini kalian file ya. Kalau ini folder, jadi satu folder. Jadi misalnya ini ya. Jadi yang ada di dalam folder itu juga akan ikut diupload. Kita yang ID card PNS. Upload. Ada 6 file di dalam folder tadi. Ya, ini 0 dari 6 masih. Nah, ini sudah 6 dari 6 upload selesai. Oke. Ini foldernya. Nah, oke ya. Nah, itu untuk folder. Lalu kalau jenis yang lain, misalnya file dari RAR, ada tadi ya. Kita coba upload file di unduhan tadi. Nah, ini ya. Ini motivasi ini. Ini RAR ya. File RAR, zip RAR. Kita coba upload. Bisa nggak disimpan? Agak lama ya, 13 menit. Mungkin agak banyak ya, motivasi. 10 menit, 15, 10 menit, komplit. Agak lama ya, soalnya ini baru sedikit nih. Sesuai dengan ukurannya. Iya, sesuai dengan ukurannya. Dan juga sesuai dengan kecepatan internetnya gitu ya. Nah, sambil nunggu apa ya? Sambil nunggu kita mau tambahkan dengan membuat file ya, buat baru di sini atau di sini kita buat baru. Nah, ini ada Google Dokumen, ada Google Spreadsheet, ada slide, ada formulir, ada apa ya, gambar, Google Map, Google Sites, Google situs ya. Calibrify Flipbook ini tambahan ya. Saya sampai Google Site aja. Ini tambahan kalau kita nambah di aplikasi lain ya. Ini ada zip extractor dan sebagainya. Text equation. Nah, ini kita bisa buat. Kita coba yang Google Dokumen aja dulu. Sambil nunggu ini ya. Sambil nunggu. Kita buat Google Dokumen. Nah, ini sudah ada Google Dokumennya. Ini judulnya kita beri edisi publik. Edisi 4 dokumen. Walaupun tanpa dokumen nggak apa-apa ya. Oke, ada update baru di Google Dokumen ini. Kita bisa mengetikkan, misalnya kita mau seseorang itu add gitu ya, add. Nah, ini sudah ada nih, add siapa, ya, add Lisa. Kayaknya ada Ibu Lisa, add Lisa aja. Nah, nanti Bu Lisa akan ada pemberitahuan. Nah, kalian sebut tidak memiliki akses ke dokumen ini, jangan tampilkan. Kita bagikan aja ke Lisa ini. Saya bagikan Ibu Lisa, bagikan dengan satu orang. Jadi ulun bagikan ini ke Bu Lisa. Jadi Bu Lisa akan bisa melihat. Kayaknya tadi ada Bu Lisa ya. Ada nggak ya? Nah, ada nih. Nah, ada sedikit. Ada Bu Lisa ini, Marlina. Assalamualaikum Bu, gitu ya. Seterusnya. Nah, ini akan bisa dilihat atau diterima oleh Ibu Lisa. Jadi ada itu update terbaru dari Google Dokumen. Untuk Google Dokumen nanti mungkin khusus Gurip A akan membuat satu acara ngudik spesial Google Dokumen ya. Ya Kak Gurip A, orangnya mungkin lagi masih sibuk. Boleh, nah, boleh. Ibu Lisa muncul. Nah, ini buat Ibu Lisanya. Nah, lalu sebutkan tadi Siti muncul, alhamdulillah. Nah, Bu Lisa. Ya, Ibu Lisa di Kiau Petoha. Sudah Pak, sudah saya diapain nih Pak? Hah? Pian coba ketik apa di situ, bisa nggak? Kepala. Ya. Atau jangan-jangan aksesnya belum ada ya? Kayaknya sudah tadi aksesnya.
Nggak bisa kayak apa nih Pak caranya? Kalau bisa. Kan Nah, bisa jangan aksesnya, cuman, iya, aksesnya lihat saja, ulun ganti editor. Nah, ulun simpan. Nah, sekarang sudah pian bisa mengetik. Nggak bisa Pak ya, nggak keluar kayak apa tuh namanya? Di reload Bu, di reload dulu, di reload. Di reload ujung sini. Kok hilang sih? Bentar, keluar. Ya, sip. Di mana Pak? Di reload tadi, bisa nggak? Reload dispatch. Bukannya di HP Pak Oh, bukan di HP. Tapi kayaknya Ntar bisa buka sih. channel Pak. Ya, Belum buka di anu dulu di laptop. aja sudah harus gini. Karena khusus Burip ada khusus karena membuka ngudik edisi khusus Google Dokumen. Nah, nanti ada khusus kalau Google Slide sudah ya semalam ya. Nah, ini Google Dokumen khusus. Nah, sama Google Spreadsheet misalnya sudah khusus. Oke, dah ulun kembalikan aja ke Bapak Bu. Nah, ini masih ya. RAR tadi masih mengupload ya. RAR masih mengupload. Oke. Sekarang ini ulun mau ke ulun ganti warna ya. Ganti. Ini folder ngudik edisi 4 ini ulun ganti warnanya. Nah, ini tinggal diklik di bintang bintang segitiga yang menuju ke bawah ini. Nah, kita ganti nama atau ubah warna. Mau warnanya merah. Nah, ini nanti akan kelihatan ketika kita di My Drive atau Drive saya. Ulun kembali ke My Drive sini, boleh ulun klik di sini atau di sini, di atas sini, di samping ngudik ini. Yang kalau di sini biasa ya, ulun ke sini aja. Ulun cari yang ngudik tadi, warnanya merah ngudik. Nah, warnanya merah ngudik ya, sudah diganti warna merah. Ulun akan masuk kembali dengan klik kemudian enter atau klik 2 kali cepat ya. Klik enter. Sekarang ulun mau ubah namanya. Nah, kembali ke di sini bisa atau di depan tadi nanti ubah warna. Ganti nama ya, ulun ganti namanya. Ganti edisi 4. Ulun mau tanggali misalnya, dikasih tanggal. Kasih tanggalnya tanggal berapa ya? 25 03 2022. Nah, Bapak Ibu juga ini kemudian yang unik dari Google Drive ini, kalau di Google Drive kita bisa buat nama folder dengan tanda miring ini ya, atau karakter ya. Tapi kalau rasanya kalau di yang offline, yang di yang offline ya kita mau buat itu nggak bisa. Correct me if I'm wrong ya. Jadi kalau ulun salah mohon dikoreksi. Rasanya paksa harus menyebutkan Windows gitu ya. Di Windows ketika kita membuat folder, lalu di folder itu kita mau kasih karakter, nah misalnya add kah atau garis miring, kecuali rasanya underscore ini yang garis bawah ini bisa ya. Garis miring, kemudian tanda mendatar itu nggak bisa di Windows. Tapi di Google Drive ini bisa, oke, bisa. Atau ulun coba ya di sini. Nah, ulun mau buat folder ini di Windows ya. Foldernya ada di unduhan. Mau buat folder, buat folder baru. Ulun mau tanggal 25 garis miring. Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa. Ini nggak bisa pakai karakter ini. Garis miring dan sebagainya ini nggak bisa. Oke ya. Ini yang di offline ya. Nah, tapi kalau yang di Google ini tadi, ini bisa ya. Ini bisa. Oke. Nah, kalau folder di ini ulun mau mengubahnya yang di sini misalnya. Ketika kita tinggal klik foldernya, kita mau ubah ini ya nama foldernya. Kita bisa klik kanan, ya kalau sudah ini klik kanan, kemudian ganti nama. Atau juga bisa klik kemudian titik 3 ini,
kemudian ganti nama, sama ya. Jadi banyak jalan gitu. Ini mau ganti juga dengan yang ada ini tadi, tanda tambah, tanda ini, gitu. Bisa nggak ya? Kita oke, bisa ya. Nah, tapi kalau yang di sini tadi, yang di offline, yang di Windows, itu nggak bisa, yang pakai karakter. Ya. Apalagi. Nah sekarang kita mau bagikan nih, kita mau bagikan foldernya. Ya, kita mau bagikan foldernya. Tinggal diklik di sini. Nah kalau ulun klik di sini, maka seluruh isi isi folder ini, isi di dalamnya dan file-file ini akan ikut dibagikan. Ya. Ini bagikan, akan ulun bagikan. Ulun bagikannya ke, ulun mau dapatkan linknya aja. Jadi kalau mau ke orang tertentu, Pian bisa tambah orangnya siapa nih ya. Nah, misalnya ini, tadi Ibu Lisa ada, nah kebetulan ada Ibu Lisa. Siapa-siapa tadi ya? Pak Gais ada nggak ya? Guys. Nah ini ada Pak Gais. Atau Fikri dan Gais ada. Siapa-siapa lagi ya? Umut Mainah ada nggak ya? Umut Mainah. Ada. Kok ini ya? Ini Mutakiah. Kok Umut Mainah? Salah. Mutakiah. Ya. Nah ini kalau orang-orang tertentu, maka kita bisa ketikkan email orang itu. Ya, email orangnya. Kemudian kita bisa hak aksesnya, ada yang editor, ada yang akses lihat saja atau beri komentar saja. Kalau lihat saja sama tadi yang ketika Bu Lisa tadi itu aksesnya cuma akses lihat-lihat saja, nggak bisa ngetik gitu ya, nggak bisa mengubah apapun yang ada di dalam folder atau di dalam file itu. Nah, kalau memberi komentar dia cuma beri komentar aja di komentarnya ini. Nah kalau editor, nah ini bisa mengelola, menambah dan mengedit apapun file yang ada di dalam folder apa tadi, ngutik edisi tadi ya. Nah, ini ya, oh yang ID card ini ya, yang ID card, sorry. Oh ya, ini ngutik edisi 4, oke ya, itu yang bisa diubah-ubah. Oke, ulun mau yang editor aja, biar nanti Bu Lisa, Pak Taufik, sama Bu Imut misalnya menambahi apa aja yang ada di dalam folder itu. Sekarang ulun kirim. Nah, tetap berbagi. Kenapa? Ada pernyataan seperti ini karena domainnya beda. Domain Pak Gais ini SMA, ya. Sedangkan yang mau ulun kirim ini domainnya adalah SMP. Nah, kalau beda domain, ini akan ada peringatan seperti ini. Ini mau dibagi nggak? Tetap mau dibagi atau enggak? Gitu ya. Nah, kalau kita yakin aja udah nggak apa-apa nih mau dibagi aja, tetap bagikan. Oke, nah ini sekarang sudah ada di tempat atau di apa emailnya, di emailnya Pak Gais, Bu Lisa sama Bu Mutmainah itu juga ada pemberitahuan email. Atau bisa dilihat nanti di sini dibagikan kepada saya, dibagikan kepada saya. Ini masih upload ya. Nah itu hak aksesnya. Nanti misalnya suatu saat hak aksesnya mau kita ubah. Artinya yang tadi kan editor nih, dia bisa nambah dan sebagainya. Jangan editor deh, kita mau aksesnya kita lihat-lihat saja yang tadi. Itu bisa kita ubah Bapak Ibu ya. Nah, kita dapatkan link ini boleh ya, yang di sini tadi bisa. Tadi dapatkan link. Ini aksesnya kita batasi ya. Ini ya. Nah ini kan editor nih. Nah, ulun mau batasi untuk Mainah ini cuman aksesnya lihat saja. Bu Lisa cuma beri komentar aja. Nah, bisa. Lalu kita simpan. Ya, kalau kita simpan. Oke, simpan. Ini cuma contoh aja ya. Bu Lisa, mohon maaf. Mohon maaf ya. Nah, selesai. Nah, itu Bu Lisa nggak bisa lagi menambah, mengurang. Nah, Bu Mainah juga nggak bisa menambah, mengurang. Dan sesuai dengan hak aksesnya. Ya. Kemudian suatu saat, sudah seminggu dan sebagainya, nggak jadi di ini misalnya nggak jadi dikirimkan. Nah, kita juga bisa. Kita dapatkan link lagi, yang di sini tadi ya. Kita klik ini,
Nah, kita bisa hapus aja, hapus, 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 ya. Lalu kita simpan. Nah, sudah, mereka bertiga tadi nggak akan bisa lagi akses ke mana? Ke ini, ke folder mudik tadi. Jadi begitu mudah dan enaknya ya Bapak Ibu ya berbagi. Kemudian ya, tadi misalnya kita bagi link foldernya tadi ya, link foldernya kita bagi. Kemudian ada perubahan di dalam folder itu, mau kita tambahi, mau kita kurangi, kita tidak perlu bagi kembali linknya, karena link yang satu itu aja. Oke. Link yang satu itu aja cukup. Apapun perubahan yang ada di dalam folder ini, mau ditambahi lagi, mau dikurangi lagi, itu akan otomatis terupdate. Maksudnya di link tadi orang melihat akan kurang kalau kita kurangi, akan menambah kalau kita tambahi. Ya. Nah ini mudahnya gitu ya. Sama ketika ulun ini biasanya mau ke kawanan guru. Nah, ulun kirim linknya. Nah, kemudian kalau mau ulun tambahi atau guru ada yang nambahi itu otomatis. Jadi linknya tetap satu aja. Ya, linknya tetap satu itu. Apapun yang terjadi di dalam folder ini itu akan otomatis juga bisa dilihat atau dirasakan oleh yang memiliki link tadi. Kecuali nanti linknya dibatasi atau tadi dihapus ya orangnya nggak di ini lagi, nggak dikasihkan lagi aksesnya. Oke. Ini masih ini ya Bapak Ibu, masih lama nih, 4 menit tapi kok lama. Ya tadi bergantung isinya, bergantung juga dengan jaringan internet. Ini My Drive tadi ya, masih di My Drive. Kalau ada pertanyaan silahkan aja Bapak Ibu ya, diangkat tangan atau nanti Pak Gais atau Bu Imut itu akan menyampaikan. Oh ini ada yang nanya, oh ini ada yang angkat tangan gitu ya. Oke. Lalu ini ada drive bersama. My Drive udah ya. Ada drive bersama. Oh, di My Drive ulun mau hapus dulu nih, hapus. Mudiknya mau ulun hapus. Ya. Ini misalnya nggak perlu nih ulun hapus. Oke. Ini ketika kita klik ini, kita bisa langsung hapus. Atau di titik 3 ini bisa cari enggak deh, sorry. Atau di klik kanan ya hapus. Nah, klik kanan hapus. Tapi kalau ulun hapus, ini akan nggak jadi diupload ya yang ini. Kita tunggu aja lah ya, nunggu apa? Menunggu ini diupload. Oke. Nanti kalau sudah dihapus Bapak Ibu, silahkan nanti dilihat di bak sampahnya sini. Kalau yang terhapus tadi akan ada di sini. Ya. Ulun coba yang ini aja ya, ulun yang tulis ini ya, ulun hapus. Tulis atau yang SMPN 2 Sungai Tabuk ini. Nah, ulun hapus ini yang SMPN 2 Sungai Tabuk. Oke. Pindahkan tempat sampah. Oke, nggak ada lagi dan ada di tempat sampah. Nah, ini SMPN 2 Sungai Tabuk ada di tempat sampah. Ini nanti 30 hari akan hilang. Item sampah akan dihapus selamanya setelah 30 hari. Jadi file, folder dan sebagainya yang sudah kita hapus akan ada di bak sampah ini selama 30 hari sebelum nanti permanen dihilangkan oleh sistem. Kita bisa mengembalikan nggak? Bisa restore nggak? Bisa sebelum 30 hari tentu. Ya, kita klik, lalu ini ada restore di sini ya. Pulihkan dari sampah. Oke, ini ada di dalam sampah tadi SMPN 2 Sungai Tabuk. Ulun mau kembalikan ke tempatnya asal. Tempatnya asal tadi di drive saya atau My Drive. Oke. Sudah hilang, ulun kembali ke My Drive sini. Kita lihat. Oke, ada lagi SMPN 2 Sungai Tabuk. Tapi sebelum 30 hari ya Bapak Ibu. Kalau sudah 30 hari otomatis dihapus secara permanen oleh sistem. Apa ya yang di sini lagi? Pak Gais kira-kira apa ya yang di ini di My Drive ini yang ulun belum sampaikan? Pak Gais mana ya?
Oh, memindah. Oke, memindah. Memindah folder. Memindah. Yang mau ulun pindah apa ya? Yang ini aja lah, yang SNPN 2 Sungai Tabuk. Ini mau ulun pindah ke mudik. Kalau dengan drop drag begini, udah bisa langsung ya Bapak Ibu. Drag, drop. Ya, ini kemudian diklik lalu ditahan, kemudian digeser ke folder yang mau dipindahkan. Sudah pindahkan. Oke. SNPN 2 Sungai Tabuk tadi sudah ada di edisi ngudik sini. Ini bisa kita urungkan. Dan lihat apa ada? Ini ada ya SNPN 2 Sungai Tabuk. Jadi drop drag begitu. Kalau masih ada di dalam apa bersama. My drive tadi atau drive saya. Kalau ini mau dikembalikan gimana? Kita pindah lagi. Kita pindah lagi. Ini SNPN 2 Sungai Tabuknya kita pindahkan lagi ke My drive sini ya. Drive saya. Kalau di drop ini ya, kita kembalikan ke sini, ke My drive tadi. Ya. Nah, pindahkan. Oke, sekarang sudah ada di My drive lagi. Ini ya, SNPN 2 Sungai Tabuk. Ulun ke My drive-nya ini aja, supaya tahu ini sudah selesai. Oke. Jadi memindahkan folder, apalagi filenya ya, mudah. Ini sudah ada kembali di My drive. Ya. Jadi mudah sekali. Itu cara drop, drop drag gitu ya. Lalu kalau kita mau pindahkan dengan cara lain bisa aja. Kita klik kanan bisa ini, kita klik kanan atau yang klik titik 3 ini kalau sudah ditandai seperti ini. Ya, kita yang klik titik 3 ini aja. Nah, pindah kemana? Nah, kita pindahkan coba kita pindahkan ke ini masih ada di drive saya. Nah, mau pindahnya kita ke unduhan sini aja. Unduhan, lalu pindahkan. Nah, ini sudah nggak ada lagi di My Drive, sudah ada di unduhan sini. Ada nggak di unduhan? Nah, ini ada SNPN 2 Sungai Tabuk ada di unduhan. Karena ulun mau kembalikan lagi, karena ulun repot cari. Lalu pindahkan lagi ke My Drive. Oke, di My Drive di sini ya. My Drive. Nah, ini My Drive-nya. Lalu kita pindah. Oke, sudah hilang. Lalu ada di My Drive tentu saja. Oke, ini dia SNPN 2 Sungai Tabuknya. Oke, itu memindah foldernya bisa, filenya juga bisa kita pindah. Nanti pun file juga kita bisa pindah kalau sudah saat terbuka. Ini ya, ini PL ngudik tadi, ngudik. Nah, tes di komputer bisa, bisa juga bisa. Ya. Nah, ini mau ulun pindahkan nih, ini kan terbuka nih filenya. Nah, ulun mau pindahkan ini tadi filenya ada di ngudik tadi mana ya? Ngudik ini ya. Nah, ini filenya. File ngudik edisi 4. Ulun mau pindahkan yang sudah terbuka ini, ya, sudah terbuka nih. Mau kita pindahkan ke kemana ya? Ke My Drive saja. Jadi keluar dari folder mengudik. Ya, ini kita bisa pindahkan lewat sini. Pindahkan atau move ya yang bahasa Inggrisnya. Pindahkan. Nah, ini masih ada di edisi ngudik, ya. Kita pindahkan, kita keluarkan. Nah, kita keluarkan ke unduhan sini. Nah, ulun mau pindahkan ke unduhan. Nah, kalau sudah seperti ini, atau nanti kalau di unduhan nanti ada folder lagi, silahkan. Coba di kepegawaian sini ya, yang ada folder. Nah, kalau ulun pindahkan, maka akan ada di folder kepegawaian. Tapi ulun mau pindahkan di dalam folder yang ada di kepegawaian. Misalnya dalam folder, ini dokumen sini masih ada folder, ada enggak ya? Oke, masih ada folder. Nah, ulun pindahkan ke folder yang ref ini aja, ref 2020. Nah, ulun pindahkan. Pindahkan. Oke,
Ini bisa kita urungkan, terjadi gitu ya. Nah, tapi kalau karena kita sudah mau pindahkan, ya pindahkan tutup aja. Nah, Bapak Ibu, file ini sudah ada di file mana tadi? Di file kepegawaian, lalu rep 2020, ya rep 2020 ya. Nah, ini ada lagi Bu Lisa. Welcome, selamat datang. Kirim Pak apanya? PKKS. Kirim Pak PKKS. Mau dikirim file apa? Filenya atau linknya? Apa tuh? Boleh semua. Ya, karena kalau sudah tuntung ya. Soalnya belum tuntung atau kayaknya kita kerjasama ya. Kerjasama membuatinya, saya buati. Ya, jadi foldernya nanti ulun pian foldernya itu ulun ulah tadi pian itu sebagai editor. Nah, jadi pian bisa juga mengulah mandaki file-filenya. Kalau kayak ini kan nyaman ya. Jadi beberapa orang kepala sekolah gitu ya, saya kumpul. Ini yang kita bikin ini nggak usah ketemu kan? Nah, di sini aja di folder situ aja. Nah, ini sudah dimasukkan nih, silahkan masukkan bahan buat bahan atau laporan dan sebagainya. Nah, jadi semuanya akan dapat. Nah, enak ya. Iya, teknologi itu memudahkan ya, bukan membuat sulit. Nah, mudah-mudahan ini adalah teknologi yang memudahkan. Oke, Bu Lisa, nanti ulun undang pian atau diundang, ulun uh, buat pian nanti sebagai editor di dalam itu ya. Contoh ini ya tadi mana tadi kepegawaian sini ya. Nah, ini tadi. Ini tadi udah nggak ada lagi ya file yang mudik ini. Nah, file dokumen mudik ini sudah tidak ada lagi di dalam folder mudik edisi ini. Adanya sudah ulun pindahkan tadi ke kepegawaian sini, lalu dokumen PKKS, kemudian tadi ada di rep ini ya, rep 2020. Betul tidak ya? Ada di dalam sini. Nah, sulit melihatnya gitu, ini aja. Ada, ini ada ya, mudik edisi 4 dokumen. Nah, kalau ada tanda 2 orang seperti ini, ada tanda ini, berarti file ini itu dibagikan. Ya. Nah, kalau file yang ini nggak dibagikan nih, ya, nggak ada tanda orang seperti ini. Oh ya, Bapak Ibu, ini ada dokumen seperti ini, tandanya atau ikonnya seperti ini, tapi ada yang W begini, dan ini ada docs, kemudian masih ada ruang yang digunakan. Nah, ukuran filenya ada 16 KB. Ini dokumennya masih dalam bentuk dokumen Word ya dari Microsoft ya. Jadi belum diubah. Nah, ini saya uploadnya ini dulu sebelum ada update terbaru dari Google di Drive. Jadi sebelum ada Drive ada update terbaru, kalau kita upload file Word itu akan tetap ada. Jadi karena berubah otomatis. Kalau tadi kan otomatis ya, ketika pertama tadi. Nah, itu karena sudah ada update. Nah, ini belum ada update saat itu. Ya, belum ada update, jadi masih tetap nih. Nah, Excel-nya juga masih ada ukurannya. Nah, karena itu juga mungkin ukuran ini penyimpanan ulun agak banyak ya, karena ini belum sempat belum dirubah karena belum ada update saat itu. Ya. Ulun mau kembalikan ini ya, kembalikan. Mau ke sini aja dulu lah, ulun kembalikan. Ulun pindah lagi, ulun pindahnya ke My Drive tadi. Ini ada di sini di mudik. Mananya mudik. Yang merah. Nah, ini. Ya, merah. Belum pindahkan. Nah, udah tutup. Nah, ini file ini akan ada kembali di dalam mudik sini. Nah ini ya.
Ada. Oke, Bapak. Nah, Bapak Ibu ini juga ada tanda orang gitu ya. Artinya ini foldernya itu dibagikan. Ya. Jadi kalau di tempat pian ada tanda-tanda seperti itu, nah ini ya, PPDB ini ada orang, itu artinya ini dibagikan. Ini juga ada orangnya, berarti itu dibagikan. Nah, ini silahkan digunakan, ini juga artinya ada dibagikan. Nah, yang lainnya yang nggak ada tanda orang itu artinya tidak dibagikan. Jadi file itu masih private atau masih dibatasi, dibatasi ya. Restricted kalau tidak salah bahasa Inggrisnya. Ya, kalau salah mohon dikoreksi. Oke, udah di My Drive-nya ini. Apalagi ya di My Drive ini? Kamera, Mama. Ya, halo. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang angkat tangan nggak ya? Nggak ada. Oke, sekarang drive bersama. Kalau drive bersama ini, nah ini sudah ada banyak sih drive bersama yang ulun buat. Ini semuanya ada perangkat Bapak Ibu, guru ya, lalu ada TU-nya dan sebagainya. Ini juga, ini ada BIMTEK, yang kemarin ini, tempat puritaan. Ada 88 orang, jadi ulun masuk juga dimasukkan oleh Berubah juga ke drive bersama seperti ini. Jadi, nah ini drive bersama. Yang namanya drive bersama, yang milik bersama, siapa yang anggotanya itu bisa mengubah dan sebagainya. Tapi tentu kita bisa, kalau kita membuat drive bersama, kita bisa set peran atau hak akses dari orang itu. Nah, contohnya yang mana ya? Sampai 6. Ini ya, anggaplah contohnya. Nah ini ada 3 orang anggotanya. Nah ada di Indonesia, ada Ibu Supiati, Indonesia juga ada nih. Nah. Ini pengelola, nah, semuanya pengelola. Ya. Ini bisa ulun ubah aksesnya, nah, bisa hanya akses lihat saja, beri komentar saja, kontributor, pengelola konten, nah beda dengan pengelola ya. Kalau pengelola aja ini bisa kelola konten, orang dan setelan. Jadi misalnya Bu Lisa nih ya, Bu Lisa mau mengubah apa namanya Bu Supiati Ningsih. Nah ini bisa Bu Lisa, karena Bu Lisa sebagai pengelola. Bu Supiati Ningsih juga bisa mengubah hak akses dari Ibu Lisa ini. Nah, karena semuanya pengelola nih, ya. Mari ulun buat, lalu ulun menjadikan semuanya pengelola. Nah, kita juga bisa hapus, sama tadi ya. Ini nggak bisa kerja sama lagi nih, ulun hapus gitu. Nah, jadi kita bisa ya. Nah kalau kita ini kemarin ulun buat pengelola semua. Oke. Jadi bisa aja nih Bu Lisa menghilangkan ulun bisa aja. Ya. Karena Bu Lisa juga sebagai pengelola. Ulun coba ganti dengan pengelola konten saja. Nah, kalau pengelola konten saja, maka Bu Lisa kada bisa lagi mengubah ulun ya. Jadi Bu Lisa hanya bisa mengelola konten, artinya bisa menyimpan, menambah, menghapus file yang ada di dalam drive bersama. Drive bersamanya namanya Muhammad Tua SMPN 6 Martapura. Ya. Ulun simpan. Oke, sebenarnya drive ini kan dibagikan, tapi kok nggak ada nih tanda dibagikan. Beda dengan yang di drive saya sini tadi ya. Yang di drive saya sini tadi, kalau ada tanda orang ini berarti itu yang dibagikan. Ya. Nah, kalau di drive bersama ini karena sudah dibagikan, nggak ada lagi tanda itu. Ya, ini karena sudah dibagikan, nanti otomatis ketika kita buat drive bersama, itu otomatis drive itu kita bagikan kepada orang yang kita ajak kolaborasi untuk bersama. Ulun coba demo cara membuat drive bersamanya. Oke. Kalau di tempat Ibu masih kosong, Bapak Ibu masih kosong, ya, Bapak Ibu bisa buat drive bersama dengan cara klik kanan di area yang agak kosong, gitu ya. Ya bisa nih. Agak kosong.
Nah, ulun ubah dulu tampilannya dengan tampilan seperti ini. Nah, ini agak kosong di sini ya. Ini agak banyak ya. Nah, ini kosongnya di sini. Nah, ulun klik. Nah, baru ada ya. Klik kanan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kosong di sini. Ya. Karena kalau di sini nggak bisa ya. Nah, yang di kosongnya ini. Klik kanan atau klik kanan ya. Lalu drive bersama baru atau new shared drive. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Mungkin kita chat aja. Kita buat drive bersama. Kita berikan judul drive bersamanya. Mudik misalnya aja nih ya. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah, buat drive bersama Bapak Ibu. Turun kan ada tuh perangkat siapa gitu ya. Nah nanti gurunya undang ke situ sebagai anggota berdua misalnya atau bertiga misalnya kalau mata pelajarannya sama, mata pelajarannya IPA ada 2 guru berarti misalnya masukkan ke situ. Atau mau satu-satu nggak apa-apa karena beda perangkatnya misalnya. Jadi masukkan ke situ. Nah nanti gurunya suruh membuat perangkatnya di drive bersama itu. Ini mudik edisi 4. Kalau sudah kita bisa enter atau klik buat. Kalau namanya sudah kita bisa klik buat. Sedang proses, otomatis dia akan terbuka. Nah, jadi kita diminta udah langsung meletakkan filenya. Ini baru ada 1 orang, ya baru saya yang membuat. Ya, kita bisa kelola anggota. Bisa kelola anggota, nah, bisa kelola atau di yang kelola anggota di samping sebelah kanan sini. Keduanya sih sama aja. Oke, kelola anggota. Nah, sekarang kita masukkan anggotanya siapa. Ini kembali nih, karena Bu Lisa masih ada terus di sini nih Pak, Bu Lisa aja lah. Siapa lagi? Pak Taufik lagi. Ini kenapa muncul Bapak Ibu? Karena sudah terbiasa ya, maksudnya pernah menggunakan atau menyebut atau mengetiknya gitu ya, jadi akhirnya muncul dengan sendirinya. Kayak Bu Mutmainah juga, Bu Mutmainah lagi, Mutakiah, Pak. Mutmainah terus Mutakiah. Oke, kan aksesnya cuma pengelola konten saja ya. Nah, ini cuma otomatis biasanya pengelola konten kalau kita mau menggabung atau meminta orang untuk digabungkan. Kita bisa ubah sih ya pengelola. Ya, coba aja yang pengelola aja ya. Nanti kita ubah bisa kan. Oke, kita kirim. Tetap bagikan karena ada tadi Pak Gais yang di luar domain. Nah, jadi kalau ada yang domain SD, domain SMA, SMK, itu beda kan dengan domain SMP. Nah, maka akan ada peringatan seperti ini. Nah, nanti Pak Gais misalnya membuat drive bersama, lalu membagikan ke guru SMP, atau ke guru SD, atau ke guru SMK, maka juga akan ada peringatan seperti ini. Karena kita udah percaya aja, tetap dibagikan saja. Bu Lisa masih di laptop kan? Ada kan? Masih Pak, masih. Nah, oke. Bu Lisa ulun minta pian upload file di Mudik edisi 4 itu foto pian yang paling bagus. Ayo Bu Lisa, cari fotonya. Pak Toha minta foto pian Bu Lisa. Pak Gais. Ada foto di sini Pak. Pak Gais lagi di jalan Pak. Alasan lalu kan ada foto aja. Dah barang aja lah. File supervisi kah, program supervisi kah. Bu Imut tadi ada ya. Nah, Bu Imut dia bisa aja menambahkan file. Oh iya, belum coba Pak lah, belum tambahkan file. Oke. Belum tunggu. Mutik ya. Kalau Bapak Ibu yang lain mau, boleh silahkan ketikkan emailnya di chat
Bapak Ibu yang lain boleh kalau mau ketikkan emailnya di chat lalu ulun tambahkan. Tunggu. Oh, sedang dalam perjalanan beliau. Ya. Safe driving, bro. Itu Pak, Oke, sudah ini ulun. saya bilang. Oke, info GTK dari Ibu Imut ini ya. Madang foto Bulisa lagi. Ulun ini sudah ini Pak sudah ya. Ada Bulisa dapat lagi. Pak fotonya lah. Silipan menyimpan di filenya tuh. Serius Pian cari kalau bisa serius kegayaan aja. Ya apa file yang lain nggak apa-apa. Nah, Oke. Ini ulun hapus ya. Nih yang dari Bu Imut ini ulun hapus. Oke, ulun hapus, nih ulun klik, lalu ulun pindahkan ke bak sampah. Oke, set ke bak sampah. Bisa ada Bu Imut mengembalikan? Ada di bak sampah. Lalu di reload. Ulun kada mengembalikan ya. Oh, tapi tadi pengelola konten tadi ya, bisa kayak harusnya bisa sih karena pengelola konten. Bulisa, mana Bulisa? Ulun dan Bulisa ini sebenarnya kembar. Ya. Bulisa. Kada bisa Pak enak ya. Kada bisa Pak. Kan tinggal diklik apa ini tambah baru masukkan filenya. Oh, oke. Nah, ya. Baru upload file. Tambah baru, kemudian upload file. Ah, Bulisa ini kisah-kisahnya aja. Bapak Ibu yang lain mau ditambahkan di sini nggak? Silahkan di. Oh ini ada. Oh Burip A. Oke, Burip A. Kayaknya biasa aja Burip A ini ulun sudah rasanya pernah ada yang di sini. Oke. Ada lagi nggak? Oh Bu Abitia. Oke. Oke, ulun jadikan semuanya pengelola ya, bukan hanya pengelola konten. Beripah tadi, beripah tadi pengelola konten. Jadikan pengelola semuanya nih. Nah. Silahkan Bapak Ibu yang sudah gabung itu minta file pian. Barang aja file apakah? Bu Imut tadi bisa kada mengembalikan? Cari di bak sampah. ada di bak sampah ada Kai. Ya, di apa ngarannya dikembalikan. Di restore ya Pak? Ya, ya di restore. Tuh, nah sepertinya nggak ada Pak. Pas sekalinya, waduh. Sepertinya nggak ada restore-nya Pak. Kada. Oke. Coba ini ya tadi. Ini ada di ujung sini kada. Pun. Pulihkan dari sampah. Enggak ada Pak, enggak ada ulun itu. Oh, kada. Nggih, yang tanda itu kayak tanda jam kan itu Pak. Iya. Enggak ada ulun Pak. Ya. Berarti yang pembuat yang mendapatkan hak. Ya, mungkin hak ulun kada ada hak mengembalikan. Bersama. Yang dicari Arif ya. Kada diberi hak oleh Pak Toha untuk mengembalikan. Iya. Oke, hanya berubah nih. Foto Bulisa belum. Ada lagi yang mau gabung nggak? Oh, ada Pak Candi. Oke, banyak. Oke, copy semuanya. Ada Pak Rifdiansyah.
bergabung ketemu. di Grab bersama ya. Jadikan pengelola. Ada yang ini enggak? Oh, Pak Candi salah ternyata. Belajar DI. Masih belajar ID. Ya, sorry. Ah, Pak Candi. Hancapan dulu penting banget. Iya tadi ulun bingung kok kenapa jadi salah. Hanya belajar DI, belajar ID. ID. Oke, ada. Pengelola. Oke, di luar pengelola semua ini. Nah, ini Budista Ayu tadi sudah ya. Udah kan bisa. Biasanya bisa. Pak Ulun kan ada klien itu. Yang mana? Ini yang mudik ini. Hah? Drive bersama Bu. Di drive bersama Bu Lisa. Sama lah cek lagi lah. Ya, di drive Di bersama. drive bersama. Global Banar. Drive bersama mudik edisi 4. Ini di drive bersama sini, Bu. Emailnya itu belajar ID sudah bujur lah. Itu bisa tuh. Yang punya Pak Candi. Punya Ulun 2 Pak, sini buka aku email pribadi sama email akun ini 2. Jadi sebentar malah. Pengelola semua. Oke. Coba lu lihat tadi siapa-siapa sih orangnya. Ya. Sudah dapat Pak. Nah, sudah dapat. Alhamdulillah. Ini pengelola semua ya, bukan pian nih. Tapi cuma 2 nih baru. Yang sudah silahkan upload apa ya? Apakah itu? File apakah? Belum tunggu nih, baru 2 orang yang baru Bu Imut lawan Bu Ribah yang upload. Oh, ulun ya, ulun upload dia lah. Ulun upload foto. Upload foto, upload file. Upload file. Filenya materi peluang. Ini apa? Materi peluang. Oh, quizzes. Oke, peluang tes. Kalau ini sama dengan yang di folder bersama ya, folder bersama. Folder di drive tadi yang ulun bagi itu kan sama untuk bisa mengubah atau menambah. Oke, ulun mau presentasi ini ya, misalnya presentasi kita. Kopian sudah bisa ada ya di sini ya. Ada banyak. Ulun mau Google ini mau cari apa semalam? RPP. Oke. RPP
Ini ya, Ulun mau salin dahulu RPP-nya ke Ngudik. Salin seluruh presentasi ke Ngudik, ke drive bersama saya, ke drive bersama. Kita bisa buat file, kemudian filenya kita taruh ke drive bersama. Drive bersama Ngudik di KRSN SN. Nah ini. Nah, ini sudah ada file apa namanya? File RPP ya. Oke. Sudah ada RPP-nya. Ini silahkan. Nah, di RPP ini Bapak Ibu. Nah, kalau mau digunakan juga silahkan RPP-nya. Ini cuman enggak ini ya. Tidak harus seperti ini. Ini cuman contoh RPP yang bisa kita modif gitu ya dari slide RPP satu lembar. Oke, di presentasi ini Ulun mau kita perkenalan gitu ya. Ini nama kalau kerjasama seperti ini bisa ya. Nah, kemudian SNPN 6 Martapura. Lalu silahkan tambahkan foto, sisipkan foto pian yang paling bagus. Kalau menyisipkan foto bisa ya. Nah, fotonya foto ulun yang mana? Oh ini aja. Karena ini sudah ada nggak ada backgroundnya. Oke, ini bentuk kerjasama atau kolaborasi. Kalau anak-anak siswa-siswa itu kita ajak ke sini, lalu kita minta anak kolaborasi untuk membuat laporan atau hal-hal yang pembelajaran. Oke. Baru ada Bu Rifah, ada Pak Candi, yang lainnya silahkan kolaborasi. Oke, berkolaborasi silahkan. Ini masih ada tema-temanya. Nah, tapi ini kayaknya sudah Bu Eni kemarin ya, tahun apa? Minggu kemarin tentang slide, Google Slide. Mana Bu Lisa nih? Data Bu Lisa. Halo kembaran, Bu Lisa kembaran. Bu Lisa ini kembaran ulun. Ada lagi Bu Lisa nih. Lisa. Oke, Pak Candi sudah. Bu Bakia, Ibu Dita Ayu Agusrina. Unit kerjanya Bu Dita ya. Bu Lisa ini bisa nyari ini masih nyari foto.
Mana lagi ini? Kan tidak, cuma berlima aja. Oh, ada buat Pak Rusnani Helmi SMP 3 Martapura. Oke, ada 7 slide ya, ke 6. Oke, ini bentuk kolaborasi bisa saja sih sebenarnya dilaksanakan di foldernya drive drive saya atau my drive, bisa juga di drive bersama ini ya. Yang penting, tapi kalau drive bersama tadi kalau sudah kita masukkan orang-orangnya, itu otomatis tidak perlu kita bagikan lagi link ya, karena sudah kita masukkan. Tapi kalau di dalam drive saya ini, maka itu perlu kita bagikan dahulu linknya ya. Tapi kalau di drive bersama ini nggak perlu lagi dibagikan link karena sudah bersama ya. Tapi tentu saja yang bisa hanya anggotanya saja, anggotanya. Oke. Ini kan ya. Dan file-filenya juga sudah banyak nih. Marhaban ya Ramadan, alhamdulillah. Nah, mengatakan berapa hari lagi nih, seminggu kurang lebih. Iya ya. Alhamdulillah ketemu lagi sama Ramadan. Oke, ada banyak file yang bisa kita bagi-bagikan di dalam. Jadi setiap orang anggota ini akan dengan mudah membagikan file-file atau berkas-berkas yang ada di dalam drive bersama ini. Kayaknya cukup ya untuk drive bersama. Ini masih ada ulun mau sampaikan lagi ini. Ada hal-hal yang di dalam My Drive ini yang perlu ulun sampaikan. Ini tadi sudah drive bersama, kita sudah bisa membuat drive bersama, lalu di drive bersama itu kita bisa undang atau kelola orang-orang yang bisa kita masukkan ke dalam drive bersama, lalu juga hak aksesnya kita juga sudah bisa membuat, bisa diubah ya. Saat ini pun kita bisa ubah hak aksesnya. Jadi suatu saat nanti kita pengen yang semuanya anggota ini yang drive bersama kita buat ini, anggotanya itu kita pengen cuman aksesnya lihat saja ya, bisa lihat saja. Nah, kayak kemarin tuh Bu Ripa waktu di pelatihan di LPMP ya. Nah, di drive bersama itu karena semuanya jadi pengelola konten, akhirnya ada yang ya mungkin karena nggak sengaja hapus kawan ya, jadi kawannya ada yang hilang di dalam drive bersama itu. Akhirnya Bu Ripa merubah semua hak aksesnya dengan cuma lihat-lihat saja kalau tidak salah kemarin. Lalu ada perjanjian. Nah, ayo kalau kada mau ubah, kada menghapus kawannya lagi, maka akan dikembalikan haknya, gitu ya. Hak aksesnya ini dikembalikan. Oke. Kita ke dibagikan kepada saya. Ya. Nah, tadi ulun sampaikan bahwa yang dibagikan kepada saya tadi yang seperti tadi. Ulun bagikan file, tapi dengan merujuk kepada email. Nah, ini akan ada dibagikan kepada saya ini. Ya, di email sini. Ini ada banyak yang dibagikan ke ulun. Oke, ini hari ini ya. Ini ada banyak nih video popsi dan sebagainya. Ini yang dibagikan ke ulun. Ini kalau salah video popsi ini dari Bu itu kayaknya. Bu Dia, ya, SMP 1 Martapura Timur. Nah, jadi banyak yang dibagikan ke ulun. Nah, tinggal dilihat di sini. Lalu ada item terbaru. Nah, ini ada nah ini tadi ya. Ini terbaru tadi ya. Nah, ini hal-hal yang baru saja kita buat ada di terbaru sini. Ya. Atau baru kita buka. Nah, ada file-file yang baru kita buka, maka akan otomatis ada di terbaru sini. Sampai ke bawah itu yang terlama ya, sampai paling lama. Jadi ada yang terbaru. Nah, yang bintang ini ada file yang kita beri bintang, misalnya file itu penting misalnya ya. Nah, ini akan ada di sini ya, kita beri bintang. Nah, ini tempat sampah ya.
Nah, tadi bisa sampah ini sampai 30 hari, kalau lebih dari 30 hari maka akan secara otomatis dihapus oleh sistem. Ini nggak terlalu ini juga ya yang bagian ini. Lalu Bapak Ibu ini ada penyimpanan ya. Wadah Ulun ini sudah 58,43 GB, tadi 57 ya, jadi sekitar 1 giga ini tambahannya. 1 giga tambahannya dari pian-pian tadi ya, ada yang file file foto, ada yang file PDF ya. Nah, ini itu kan tadi dihitung ya, tapi kalau file dokumen, spreadsheet dan slide itu nggak dihitung. Kita bisa lihat nih, dari 58 ini itu apa aja ya. Kita bisa klik di penyimpanan sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. 58,43 GB. Yang di drive itu cuma 50 sih sebenarnya, 50,68 GB. Nah, lalu Gmail-nya ada tuh file-file di Gmail gitu ya. Itu ada 598 MB. Nah, ini file foto 7,17 GB. Nah, kenapa ada file foto? Karena memang ini akun belajarnya ulun disinkronkan dengan Google Foto. Jadi ketika foto di HP itu otomatis akan sinkron dan akan otomatis ada di drive ya, akan ada di drive. Jadi yang di HP itu tinggal hapus saja lagi karena sudah ada otomatis simpan di Google Fotonya ini. Tapi jangan lupa di HP pian itu Google Fotonya disinkronkan dengan dengan akun belajarnya ya. Karena kalau Google Fotonya disinkronkan dengan akun Gmail biasa, nah ini sudah pada habis nih, 7,17 GB. Itu tinggal separohnya aja lagi, 15. Tapi kalau dengan akun belajar, ini akan banyak ya, akan banyak bisa muat. Nah, ini untuk penyimpanan. Ini masih di drive ya, masih di drive. Lalu drive ulun ada konsol adminnya karena memang ulun itu akunnya akun admin. Ya, jadi akan ada konsol admin. Nah, Bu Lisa itu juga sama nih, ada konsol adminnya. Ya, ada konsol adminnya di sini. Atau di titik 3 ini ada juga admin. Nah, ini nanti untuk riset, bisa untuk riset password Bapak Ibu gurunya di sekolah itu atau siswanya. Jadi risetnya di riset akun. Oke Bapak Ibu, mungkin itu ya tentang drive ini. Kalau ada yang mau kita diskusikan, boleh Bapak Ibu silahkan. Silakan dulu ke Bu Imut nih. Bapak Ibu dari ulun mungkin cukup seperti itu. Nanti kalau ada yang kita perlu diskusikan silahkan. Nanti kalau masih kurang waktunya, nanti kita minta Bu Rifah lagi buka kegiatan seperti ini lagi. Dari ulun mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya ada yang angkat tangan, Pak Candi Alison. Sudah iya, silakan Pak Candi. Terima kasih waktunya Bu Imut. Mau nanya Pak, untuk membangun, anggaplah kita mau membangun digitalisasi pembelajaran atau sekolah ya. Misalkan tadi yang bersama itu kan anggap kepala sekolah dan guru-guru. Nah, sekarang kalau misalkan itu ingin kita bangun untuk siswa, berarti per kelas juga bisa dibuat ya berarti. Jadi misalkan kelas 7, kelas 7A gitu, siswanya masuk situ dan guru situ. Nah, sekarang kalau misalkan ini mau kita informasikan secara umum lagi, bagaimana Pak? Misalkan pihak luar ingin kita beri akses untuk melihat itu, apakah harus memasukkan email belajar ID itu atau kita buka secara umum tuh bisa nggak untuk drive bersama ini? Itu saja Pak. Makasih Pak Chan. Oke. Untuk drive bersama dulu ya, kalau ini untuk drive bersama itu adanya cuma di Google Workspace for Education. Jadi tidak ada di Google biasa personal gitu ya, nggak ada. Jadi cuma ada di Google Workspace for Education. Nah, karena itu mungkin drive bersamanya otomatis anggotanya itu yang punya akun
workspace for education, nggak bisa keluar dari itu. Meskipun tadi kita bisa dengan beda domain, ya bisa beda domain nggak apa-apa. Yang penting dia workspace for education. Tapi kalau yang akun personal biasa nggak ada drive bersamanya. Jadi kalau siswa kita kan sudah dapat ini ya, dapat akun belajar semuanya, otomatis itu bisa kita masukkan untuk jadi anggota di drive bersama. Nah, tapi nanti tinggal dipilih aja hak aksesnya. Ya. Tapi kalau siswa mungkin agak hak aksesnya mungkin dikasih lihat-lihat aja dulu ya, bukan pengelola konten gitu ya. Nah, nanti kalau pengelola konten bisa menghapus ke sana kemari gitu ya, dan pemberdayaan. Sebenarnya bisa sih, dan kalau menurut Ulun itu bagus sih Pak Chandri ya, kita mulai. Tapi sementara memang Ulun di sekolah itu Ulun mulai dengan guru-gurunya dulu. Jadi gurunya tadi seperti tadi, gurunya Ulun buat drive bersama, lalu gurunya Ulun minta memasukkan semua perangkatnya di drive bersama itu. Jadi Ulun supervisi perangkatnya lewat situ aja. Nah, jadi nggak perlu ketemu, nanti Ulun lihat aja. Nanti dikomentari kan, oh ini belum, oh ini yang mungkin harus disesuaikan dengan misalnya KD-nya ini kayaknya KD masih ini loh, masih belum gitu ya, masih dikomentari. Dan di dalamnya itu bisa kita linkkan, ya, misalnya tadi kita beri catatan, lalu catatan itu kita linkkan ini loh sumbernya, ya. Sumbernya. Nah itu bisa. Dan Ulun pikir itu kayaknya sih harus sih sekarang ini. Kayaknya sih harus ya. Bisa saja sih. Mungkin itu Pak Chandri. Ya, sedikit lagi Pak. Ya, jadi bisa dibangun. Soalnya kan kalau melihat pengembangan kurikulum Merdeka itu kan ada proyek bersama itu kan. Proyek lah gitu kan, yang ada 3 tema yang harus dilakukan, mau yang sekolah menerapkan kurikulum Merdeka atau K13 atau yang satu lagi kondisi ini tetap harus, kalau membaca ini ya di tanya jawabnya kurikulum Merdeka tuh, semua kurikulum yang diterapkan di sekolah itu mulai membuat proyek itu dalam 1 tahun itu ada 3 tema yang bisa dibangunkan oleh semua guru gitu. Nah, satu lagi Pak, kalau misalkan yang di drive bersama ini kita masukkan Google Site itu, artinya dibangun bersama site itu untuk oleh semua guru, tapi hasil site itu bisa dipublish keluar tidak? Maksudnya untuk bisa dilihat orang lain. Jadi Google Site-nya. Oh iya, bisa Pak. Settingnya bagaimana? Settingnya? Ya, kan misalkan membangun site-nya ini guru-guru gitu kan, guru-guru bersama. Tapi untuk publish-nya ini keluarnya, apakah nanti yang tidak bertuburkan atau bagaimana gitu? Oh iya, bisa sih sebenarnya Pak Candi. Cuman kalau di Google Site kan kita bisa tambah kolaborator ya. Jadi buat bersama. Jadi biasanya membuatnya di drive biasa, My Drive, tapi kolaborator, kan ada tambahan kolaborator, sama dengan Google Form itu ada bisa tambah kolaborator kan. Nah bisa saja sih seperti itu. Jadi nggak juga harus di drive bersama, tapi kalau di drive bersama pun, tapi lu nggak pernah buat Google Site di drive bersama nih. Tapi kalau kita coba gimana ya? Ulun mau share screen dulu. Maksudnya kan di dalam Google Site sekolah ya, Google Site sekolah itu, jadi ada coupling tertentu untuk guru-guru mengisi seperti itu. Oh, itu mungkin disepakati aja sih, kayaknya dibuatkan halaman-halaman gitu ya. Di Google Site itu dibuatkan halaman guru A, halaman guru B, halaman guru C gitu ya. Nah, lalu diundanglah guru-guru itu untuk kolaboratornya. Ya, sepertinya itu. Tapi kalau misalkan seperti yang saya Pak Toha kirim tadi kan,
itu langsung ditempatkan di drive bersama kan, sehingga langsung bisa diakses oleh guru. Iya, bisa saja sih. Bisa saja sih untuk dibuat drive Google Site gitu ya di sini nih misalnya nih. Nah, ini ulun mau buat Google Site di drive bersama tadi. Nah, pian mungkin bisa akses sama-sama. Bisa nggak diakses? Karena belum pernah sih membuat Google Sites ini di drive bersama gitu ya. Oke, ini ada ya. Kalau pian masih silahkan masuk masing-masing, bisa nggak? Kayaknya sih bisa, karena ini drive bersama. Bisa nggak, Pak Chandri? Ulun bisa Oh, masuk. bisa ya? Bisa Pak. Oke. Bisa. Nah, Bisa ya? Bisa, ya. Ya. Nah, mungkin Kalau mungkin kesepakatan guru aja nanti kaplingannya itu Pak ya. Misalkan Iya, halaman betul. Jadi per halamannya ini nanti dibuatkan halaman guru siapa gitu ya. Jadi jangan ke halaman guru lain gitu yang isinya. Ya. Ini uji coba pertama juga Pak, jadi tas kalian nih. Iya betul nih, sama nih. Baru pertama ini buat slide Google Site-nya di drive bersama. Karena memang di drive bersama yang namanya bersama berarti semua yang anggota itu bisa akses ke situ. Nah, paling yang untuk publikasinya ini aja Pak ya. Artinya yang nanti kita mau kirimkan ke, misalkan mau promosikan kemana gitu kan, publikasi alamat link publikasinya ini aja kan. Iya. Tapi kalau berarti publikasi pun kayaknya sama aja Pak. Kalau sudah misalnya nih kita publish, namanya ngudik ini ya, udah publik. Nah tinggal masing-masing tinggal klik salin site link ini aja kan, udah publikasi kan, sama aja kayaknya. Iya. Maksudnya orang luar itu hanya melihat tampilan site-nya aja kan, berarti tidak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke dalam edit. Iya. Baik, terima kasih Pak Toha. Sama-sama. Ya, sepertinya di chat room Pak ada yang bertanya, Ibu Lisa, ada kekurangannya lah Pak untuk drive ini selain dari membukanya harus memakai kuota. Pertanyaan dari Ibu Lisa Pak. Oh iya. Iya, kan ada drive ini yang tadi tanpa kuota ya, tanpa internet maksudnya. Nah, ada tanpa internet. Kalau misalnya ini, tapi tadi cuma tiga jenis file ya yang bisa di offline-kan, Google Dokumen, Google Slide, dan Google Spreadsheet. Nah, kebetulan Google Sites-nya nggak masuk. Jadi 3 itu bisa diakses secara offline. Ulun kada bisa mendemokan, kenapa? Karena memang kalau ulun offline kan, ini nggak bisa nggak bisa lihat. Nah, ini juga drive-nya siap untuk offline. Nah, ini kalau drive ulun siap untuk offline. Nah, ini kalau belum ada centang sini, nanti pian pilih saja di setelan. Lalu setelan lagi. Nah, nanti ini offline-nya harus dicentang. Ya, centang, nanti kalau diminta untuk unduh Google Drive offline, diunduh dan dipasang. Unduh dan dipasang. Nah, ini buka dan edit file Google Dokumen, Spreadsheet, dan Slide. Jadi ini bisa offline. Jadi 3 tadi aja ya. Yang lainnya masih harus dengan online atau pakai jaringan internet. Ya. Tapi kayaknya 3 itu juga. Ulun sering aja tuh ketika ke kelas, supervisi kelas ya, supervisi kan ulun pakai ini aja, dipakai Google Spreadsheet gitu ya. Nah, tahu di kelas itu nggak
jaringan wifi sekolah nggak nyampe, nah itu sudah di offline kan, ke situ itu sudah nggak apa-apa lagi, jadi tetap bisa menggunakan atau mengedit, mengisi instrumen di Google Spreadsheet-nya, ya, nggak masalah. Tapi cuma 3 itu Bu Lisa, yang lainnya nggak bisa. Kalau pian mau putar video juga nggak bisa saat offline, kecuali tadi sudah ada di hard drive di laptopnya, ya, atau di handphonenya. Itu aja sih. Ya, mungkin itu ya. Ya, bagaimana Ibu Lisa? Ibu Lisa? Makasih banyak. Cek sama-sama. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Untuk yang angkat tangan dan yang di kolom chat juga tidak ada. Kira-kira ini waktunya sudah pukul 6.04:40. Bagaimana Pak Buripah, bagaimana? Apakah masih ada tambahan dari Pak Gais? Pak Gais masih ada? Pak Gais kayaknya masih nyetir. Masih nyetir ya? Mungkin Pak Gais bisa menambahkan? Karena kalau Buripah itu. Ya. Buripah masih belajar. Buripah, bagaimana? Kok Kapten Kabupaten Banjar? Kalau tidak ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, bisa aja ditutup. Kita tutup aja Kak Bu. Sudah, karena waktunya sudah lewat dari pukul 4.30. Iya, bisa aja ditutup Bu Mut. Oh ya, okay. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berhadir di pertemuan kita hari ini di edisi keempat, yaitu pemanfaatan Google Drive untuk manajemen sekolah. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah masih bertahan, dengan 12 orang sini masih bertahan. Terima kasih yang untuk kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bagikan hari ini menjadikan bisa bermanfaat untuk peserta didik kita dan untuk pembelajaran di Kabupaten Banjar, khususnya pembelajaran di era digital saat ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Toha tadi kira-kira sudah begitu panjang lebar, beliau sudah menjelaskan hal-hal mengenai Google Drive, bagaimana cara mengatur data-data atau file-file yang ingin kita simpan di Google Drive. Jadi Google Drive ini adalah fasilitas menyimpan yang penyimpanan itu berbasis awan, Bapak Ibu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita yang ingin menyimpan file-file yang ingin diamankan supaya tidak cepat hilang dan tidak mudah rusak ya. Dan sudah dijamin ya Pak Toha ya, untuk Google Drive aman ya. Google. Ya. Iya, tingkat keamanannya sudah tinggi, jadi tidak bisa mungkin orang untuk mengambil data-data dari kita. Nah, jadi inilah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Google Drive. Tapi Google Drive-nya yang khusus yang domainnya Belajar ID apa ya? Yang Workspace for Education. Iya, yang Workspace for Education. Kalau yang personal mungkin belum ada jaminan ya Pak ya? Untuk yang personal. Mungkin. Ya. Jadi dengan adanya akun Belajar ID, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Fasilitas yang diberikan oleh kementerian ini kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi kita, ya, khususnya dalam pembelajaran. Jadi ini adalah fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma, ya. Kalau misalnya kalau yang pakai personal tadi dibatasinya hanya 15 GB saja, sedangkan saya lihat punya Pak Toha tadi sudah 50 GB. Punya saya masih sekitar 10 aja Pak, akun Belajar ID saya. Nah, jadi itulah pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan masih ada lagi seri berikutnya. Ya ada 6 ya seri Belajar ID ini. Ada 6 seri Ya, belajar. Betul, masih ada 2 episode lagi. 2 episode lagi masih bersama para Google Certified Educator Kabupaten Banjar. Nah, untuk minggu depan itu materinya adalah transformasi mengajar dengan Google Classroom di Belajar ID. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Itu bertepatan dengan bulan puasa ya Bu ya.
bulan puasa, mungkin waktunya nanti Bulan Ramadan. iya, ada Nanti perubahan kita ya. majukan sedikit ya. 1 Iya. sampai setengah jam ya, setengah jam sampai 1 jam nanti kita majukan. Ya, jadi nanti ada perubahan waktu, nanti bisa kami sampaikan nanti flyernya pada grup pendidik Bapak Ibu semuanya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Salah hilap saya mohon maaf selaku pembawa acara atau moderator, karena saya yakin kekurangan itu dari saya dan segala kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapkan sebelumnya kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Toha sudah yang berkenan hadir hari ini. Pak Gais juga. Pak Gais nih kemana? Oh ya, masih nyetir gitu.